Selamat pagi, selamat datang di kelas manajemen keuangan. Supaya teman-teman jelas apa yang akan dipelajari di semester ini, saya akan menyampaikan rancangan pembelajaran satu semester ini. Mata kuliah manajemen keuangan ditawarkan dengan kode EC4207, bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 2 bagi mahasiswa program studi manajemen. Perkenalkan, saya dosen pengampu mata kuliah ini, saya Mariana Ingmalela. Saya adalah salah satu dosen program studi manajemen Universitas Kristen Petra. Mata kuliah ini ditawarkan setiap hari Rabu, jam 10.30 sampai 13.30 bertempat di ruangan T325. Mata kuliah manajemen keuangan adalah mata kuliah wajib seperti yang tadi saya sampaikan di awal bagi mahasiswa semester 2 Prodi Manajemen. Mata kuliah ini membahas tentang konsep, prinsip, dan teknik pengambilan keputusan keuangan dalam perusahaan dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan dan kesejahteraan bagi pemegang saham. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai satu, analisis laporan keuangan, penerapan time value of money dalam kehidupan sehari-hari, perencanaan keuangan jangka panjang, struktur modal, biaya modal, melakukan valuasi atau penilaian harga saham dan obligasi, melakukan melakukan atau mengambil keputusan investasi atau kita sebut dengan istilah capital budgeting, melakukan analisis risiko dan imbal hasil serta pengambilan keputusan investasi. Pembelajaran dilaksanakan melalui pendekatan konseptual dan aplikatif dengan mengintegrasikan studi kasus dan mahasiswa akan mengerjakan beberapa latihan soal yang sifatnya teknis untuk melatih kemampuan berhitung dan kemampuan analitis dalam melakukan pengambilan keputusan keuangan berdasarkan kondisi bisnis nyata. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar manajemen keuangan, mampu menganalisis laporan keuangan, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep nilai waktu uang dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa diharapkan mampu melakukan evaluasi keputusan pendanaan dan investasi, serta yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis hubungan risiko, tingkat pengembalian dan biaya modal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan keuangan yang efektif. Dalam satu semester, kita ada 12 kali pertemuan wajib dengan 12 topik materi yang berbeda. Kemudian ada 2 sesi penugasan dan 2 sesi atau 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sehingga total kita ada 16 kali pertemuan tatap muka. Saya akan menjelaskan satu persatu dari topik yang akan disampaikan dalam mata kuliah manajemen keuangan selama satu semester. Yang pertama, Introduction to Corporate Finance. Topik ini disampaikan di meeting awal perkuliahan. Di sini kita akan mempelajari beberapa hal mendasar seperti apa yang dimaksudkan dengan keuangan korporasi, bagaimana peran seorang manajer keuangan dalam perusahaan, apa saja bentuk-bentuk organisasi bisnis, kemudian plus minusnya seperti apa. Jika seseorang membuka bisnis dalam bentuk usaha dagang, apa keuntungan yang apa keuntungan yang akan diperoleh, kemudian apa saja potensi risiko yang dihadapi oleh bentuk badan usaha dagang, ya. Kemudian ada juga CV dan bentuk yang paling kompleks yaitu PT atau perseroan terbatas.
Kemudian kita akan belajar apa yang menjadi tujuan akhir dari manajemen keuangan, kemudian potensi masalah dan dampaknya bagi perusahaan, baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Meeting berikutnya atau di meeting yang kedua, kita akan belajar tentang laporan keuangan, apa saja yang masuk dalam laporan keuangan, ya. Kemudian, bagaimana cara kita membuat serta menyajikan laporan keuangan tersebut, mulai dari laporan laba rugi, laporan neraca, hingga akhirnya menyajikan laporan arus kas. Kemudian kita belajar membedakan apa itu nilai buku, apa itu nilai pasar, kemudian apa konsep dari accrual basis serta cash basis dalam pembuatan laporan keuangan. Dan yang terakhir, kita akan belajar bagaimana melakukan perhitungan arus kas, baik itu kas masuk, kas keluar, serta pada akhirnya kita bisa menentukan kas akhir dari suatu perusahaan yang nanti akan dicatatkan dalam laporan keuangan, yaitu laporan keuangan arus kas. Yang ketiga atau di meeting ketiga, lanjutannya kita akan belajar bekerja dengan laporan keuangan. Untuk bisa memahami laporan keuangan, ada beberapa analisa rasio yang bisa kita gunakan untuk memahami atau menginterpretasi laporan keuangan. Di antaranya ada rasio likuiditas, rasio penggunaan utang, rasio aktivitas, bagaimana caranya menentukan keuntungan perusahaan, atau kita belajar tentang rasio profitabilitas, dan bagaimana kita bisa menilai persepsi publik terhadap perusahaan yang tercermin dalam harga saham perusahaan. Yaitu akan kita pelajari di meeting yang ketiga. Setelah itu, masuk meeting yang keempat, kita akan masuk sesi penugasan. Diharapkan sesi penugasan ini bisa membantu mahasiswa untuk memahami lebih dalam materi mulai dari meeting awal, Introduction to Corporate Finance, serta membantu mahasiswa untuk belajar, memahami, serta menyajikan laporan keuangan dan melakukan interpretasi laporan keuangan dengan menggunakan bisnis nyata atau menggunakan kondisi bisnis yang sebenarnya. Ya, setelah itu kita masuk sesi atau pertemuan kelima. Di sini pertemuan yang kelima, kita akan menjelaskan materi chapter 4 ya, tentang perencanaan keuangan jangka panjang dan menentukan peluang pertumbuhan perusahaan ke depan. Ya, jadi kita akan belajar beberapa hal seperti apa saja yang perlu diperhatikan perusahaan dalam melakukan perencanaan keuangan jangka panjang, kemudian bagaimana cara perusahaan menentukan peluang pertumbuhan usaha, baik dengan pendanaan sendiri atau pendanaan dengan menggunakan modal dari eksternal, baik itu yang berasal dari utang maupun yang berasal dari penerbitan obligasi maupun penerbitan saham. Bagaimana potensi pertumbuhan perusahaan? Apakah lebih besar dengan menggunakan pendanaan eksternal atau malah sebaliknya? Itu yang akan kita pelajari di meeting yang kelima atau materi chapter 4. Selanjutnya, kita akan belajar tentang time value of money. Jadi pada prinsipnya materi chapter 5 dan 6 topiknya ini sama. Kita belajar tentang nilai waktu dari uang ya. Eh, bedanya di chapter 5 kita akan belajar menghitung nilai sekarang atau present value, nilai yang akan datang atau future value, di mana dua nilai ini berbeda karena rate dan periode waktu. Tetapi untuk chapter yang kelima, kita fokus di pembayaran sekaligus atau penarikan sekaligus, atau mungkin istilah yang lebih familiar kita dengar, itu eh,
pola pembayaran atau pola penarikan secara lump sum. Ya, itu akan kita pelajari di meeting yang ke-6. Sedangkan di meeting yang ke-7, kita akan belajar materi chapter 6. Ya, masih sama topiknya tentang time value of money, tetapi di materi chapter 6 ini ketambahan pola pembayaran dengan menggunakan konsep anuitas. Atau mungkin kalau kita menggunakan Excel, di sini muncul penggunaan fungsi PMT. Tetap pada prinsipnya kita akan diminta untuk menghitung nilai sekarang, nilai yang akan datang, periode waktu, ya, suku bunga, tetapi pola pembayarannya menggunakan konsep anuitas. Dan di chapter 6 juga, mirip-mirip dengan anuitas, kita akan belajar konsep yang ketiga dari pembayaran, yaitu menggunakan konsep perpetuity. Ya, setelah meeting ke-7 atau setelah kita belajar materi chapter 6, sekaligus kita persiapan untuk masuk ke UTS. Jadi ujian tengah semester itu akan diadakan secara bersama-sama mengikuti jadwal universitas, ya, di minggu ke-8, di mana materi yang akan diujikan itu meliputi materi chapter 4 tentang perencanaan keuangan jangka panjang dan menentukan peluang pertumbuhan perusahaan. Kemudian materi chapter 5 dan 6 tentang time value of money. Jadi mahasiswa diharapkan bisa fokus belajar 3 materi terakhir untuk persiapan ujian tengah semester yang akan dilaksanakan di minggu ke-8. Setelah UTS, kita akan masuk materi lanjutan yang sifatnya lebih intermediate, yaitu meeting ke-9 ya, atau kita akan belajar materi chapter 7 tentang bagaimana cara kita melakukan valuasi atau menentukan harga dari obligasi. Ya, jadi di sini kita akan belajar tentang istilah-istilah, belajar dulu mengenal istilah-istilah yang ada dalam obligasi, seperti apa itu obligasi, apa yang dimaksudkan dengan par value, apa itu bond price, kemudian eh, apa yang dimaksudkan dengan yield to maturity, dan beberapa istilah obligasi yang harus dipahami oleh mahasiswa sebelum pada akhirnya mahasiswa akan belajar bagaimana menentukan atau melakukan valuasi terhadap harga obligasi. Lanjut, di meeting yang ke-10, kita akan belajar menentukan atau melakukan valuasi harga saham. Di awal kita akan belajar bersama, memahami apa yang dimaksudkan dengan saham, bedanya bedanya saham dengan obligasi itu apa, kemudian jenis-jenis saham yang ada itu seperti apa, dan yang terakhir baru kita belajar bagaimana menghitung atau melakukan valuasi nilai atau harga saham. Selanjutnya kita masuk eh, materi chapter yang ke-9, ya, atau ini meeting ke-11, ya. Materi chapter 9 dan 10 itu topiknya sama. Di sini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengambil keputusan untuk menentukan apakah investasi itu layak kita jalankan atau tidak. Nah, untuk bisa mengambil keputusan layak atau tidak, ada beberapa tools yang harus kita pelajari, ya. Di antaranya kita akan belajar untuk menentukan payback period, kemudian discounted payback period, bagaimana cara yang menentukan average accounting return, bagaimana menilai potensi eh, keuntungan dari investasi atau kita menghitung net present value, menentukan internal rate of return atau biasa disebut IRR, dan yang terakhir menentukan profitability index.
enam tools ini bisa digunakan untuk membantu mahasiswa mengambil keputusan tentang layak tidaknya suatu investasi dijalankan. Dan setelah itu, kita masuk meeting yang ke-12. Meeting yang ke-12 ini kita akan belajar eh, memahami lebih dalam tentang materi chapter 7, 8, dan 9 dalam bentuk penugasan. Di sini sistem penugasannya lebih kompleks karena materinya sudah masuk ke teknis perhitungan dan analisa. Tentunya tetap menggunakan informasi atau keadaan dari kondisi bisnis yang sebenarnya. Ya, jadi tugas yang disampaikan itu dalam bentuk case, kemudian topiknya terkait dengan bagaimana cara memvaluasi harga saham, harga obligasi, dan menentukan kelayakan dari investasi perusahaan. Ya, dan pada akhirnya di tugas itu mahasiswa harus merekomendasikan apakah rencana investasi yang diajukan itu layak atau tidak untuk dijalankan. Ya. Nah, setelah sesi penugasan di meeting ke-12, kita akan masuk materi yang berikutnya, masih dengan topik yang sama, capital budgeting, ya. Tetapi eh, di sini mahasiswa diharapkan untuk mulai melakukan analisa atau menentukan estimasi cash flow. Kalau perbedaannya dengan chapter 9, itu estimasi cash flow yang kita harapkan dari setiap project itu sudah ditentukan di chapter 9. Tetapi di chapter 10 kita diharapkan untuk menentukan atau melakukan perhitungan sendiri. Berapa estimasi cash flow dari rencana setiap project yang akan dijalankan. Ya, dan di dua meeting terakhir, di meeting ke 14 ya. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menghitung return, kemudian menghitung potensi resiko jika perusahaan memutuskan untuk mengambil pilihan investasi di proyek tertentu. Jadi pada umumnya pada saat kita mau berinvestasi, biasanya yang menjadi fokus kita hanya return. Tapi di sini kita juga diminta untuk menghitung potensi resiko yang akan mungkin timbul dari rencana investasi yang dipilih oleh perusahaan. Dan di meeting yang terakhir atau meeting yang ke-15, kita akan belajar untuk menentukan apa yang termasuk dalam komponen biaya modal perusahaan. Ya, jadi kalau perusahaan menerbitkan saham, ya berapa biaya modal. Kita bisa menghitung berapa biaya modal yang ditimbulkan dari adanya aktivitas penerbitan saham. Atau misalnya perusahaan menentukan untuk meminjam dari bank berapa potensi biaya modal yang harus ditanggung oleh perusahaan. Ya, termasuk di dalamnya jika perusahaan menerbitkan obligasi, ya, berapa tanggungan biaya modal yang harus di-cover oleh perusahaan. Terakhir, kita diminta untuk menghitung rata-rata biaya modal tertimbang, rata-rata tertimbang biaya modal, atau mungkin dalam istilah manajemen keuangan lebih populer dengan nama weighted average cost of capital. Dan di meeting yang terakhir atau meeting yang ke-16, mahasiswa akan mengikuti ujian akhir semester. Jadi, ujian akhir semester dan ujian tengah semester itu akan dilakukan secara onsite di kelas, tetapi sistem pekerjaannya atau semua soal akan dipublish melalui LMS. Ya, itu kurang lebih 12 topik yang akan kita pelajari di manajemen keuangan. Ya, lanjut. Untuk metode perkuliahan kita full on-site atau perkuliahan full dilakukan secara luring
Media yang kita gunakan adalah LMS, ya. Petra menggunakan Cloud Lentera. Ini kurang lebih visualisasi dari Cloud Lentera untuk mata kuliah manajemen keuangan. Jadi, di LMS ini kita bisa memposting semua informasi yang terkait dengan materi perkuliahan. Di manajemen keuangan, saya menggunakan materi perkuliahan dalam bentuk PPT dan ada juga dalam bentuk video pendek. Jadi diharapkan mahasiswa bisa membaca PPT atau mungkin ada yang bosan membaca angka-angka aja dalam PPT, itu mahasiswa bisa eh, mendengarkan secara audio melalui video. Dan di sini di beberapa part video itu di tengah-tengah penjelasan itu biasanya disela dengan kuis-kuis pendek. Nah, jika mahasiswa mengerjakan kuis yang ada di video ini, nilainya bisa digunakan untuk tambahan nilai tugas. Ya, jadi eh, ini kita rancang supaya mahasiswa bisa mempersiapkan diri belajar tentang materi yang akan disampaikan sebelum perkuliahan dimulai. Dan persiapan mandiri mahasiswa itu kita hargai dalam bentuk pemberian kuis, di mana nilainya bisa kita anggap sebagai nilai penugasan, atau bahkan kita bisa menambahkan nilai tersebut sebagai nilai keaktifan. Ya, ini penilaian akhir dalam manajemen keuangan, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ada sesi penugasan, ada 2 kali, itu kita bisa akui sebagai nilai tes 1 dan tes 2 dengan bobot masing-masing 25%. Dan nilai ujian itu terbagi menjadi 2, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Total penilaian untuk ujian itu total 50%. Semua ujian, baik UTS maupun UAS, itu dilakukan di kelas. Mahasiswa diminta mengerjakan kuis atau tes menggunakan LMS Petra. Jadi kalau di total, semua penilaian mencapai 100%. Terima kasih, teman-teman. Berikut sudah saya sampaikan rancangan perkuliahan atau rancangan pembelajaran selama 1 semester untuk mata kuliah manajemen keuangan. Saya berharap setelah mendengar penjelasan ini, teman-teman menjadi lebih jelas ya tentang eh, summary atau tentang garis besar perkuliahan dari manajemen keuangan selama 1 semester. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan semangat mengikuti perkuliahan.